Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kajian sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Ramadhani. Dan saya Revi Hasana. Dan saya Atifah Fauzia. Dan saya Novita Krisma. Pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, Pancasila sangat ditekankan sebagai dasar negara dan ideologi yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang peristiwa pada masa itu. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi tunggal. Pemerintah Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang boleh diakui di Indonesia. Seluruh organisasi termasuk partai politik wajib menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dan asasnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga satu kesatuan negara dan mencegah ideologi lain itu untuk masuk. Terus terutama komunisme yang dianggap ancaman. Yang kedua itu ada penataran P4. P4 ini kepanjangan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Untuk memastikan bahwasannya masyarakat itu betul-betul memahami dan menjalankan Pancasila, pemerintah itu mengadakan P4 ini, yang mana P4 ini wajib diikuti semua orang, mulai dari pelajar hingga pegawai negeri, agar mereka tahu bagaimana sih cara mengamalkan Pancasila itu dan apa sih Pancasila itu. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan. Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai pedoman moral dan ideologi saja, tetapi Pancasila juga dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, di mana pada periode ini Pancasila diposisikan sebagai ideologi resmi yang mengikat seluruh aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara. Baik, poin selanjutnya yaitu pendidikan dan sosialisasi Pancasila. Pemerintah pada masa Orde Baru menekankan pentingnya pendidikan Pancasila pada sistem pendidikan nasional. Pembelajaran seperti pendidikan moral Pancasila menjadi penting dari kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan kurikulum ini, generasi dididik untuk memahami nilai-nilai Pancasila serta untuk meningkatkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, selanjutnya itu kritik terhadap penggunaan Pancasila. Meskipun Pancasila menjadi simbol persatuan dan stabilitas pada Orde Baru, banyak kritik yang muncul terkait cara pemerintahan menggunakan Pancasila. Ada yang menilai Pancasila dijadikan alasan untuk menekan kebebasan berpendapat dan mengontrol masyarakat. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkadang dianggap tidak konsisten, kait keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dua hal yang seringkali menjadi kritik terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, yang selanjutnya yaitu Pancasila setelah Orde Baru. Pasca Orde Baru, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara di Indonesia. Akan tetapi masih banyak perubahan-perubahan dalam maknanya. Setelah selesainya masa jabatan Soeharto yang bertepatan pada tahun 1998, yaitu wacana tentang kebebasan berpendapat dan demokrasi mulai berkembang. Dan Pancasila tidak lagi digunakan untuk membedakan pendapat seperti di masa Orde Lama. Di era reformasi, meskipun Pancasila tetap dihormati, ia menjadi bagian dari diskursus yang lebih inklusif, di mana hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan kebebasan lebih diberi ruang untuk berkembang. Nah, secara umumnya, pada masa Orde Baru ini, Pancasila sangat ditekankan, tetapi penerapannya seringkali dianggap berlebihan atau tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila.
Kesimpulan yang dapat diambil pada masa Orde Baru adalah Pancasila menjadi ideologi negara yang sangat ditekankan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang sah baik untuk partai politik maupun organisasi masyarakat. Namun, di balik penekanan pada pentingnya Pancasila, ada kritik tajam terkait cara pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, melalui Pancasila, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Namun, stabilitas ini didapatkan dengan mengorbankan kebebasan politik dan asasi manusia, yang kemudian memicu ketidakpuasan dengan gerakan reformasi pada 1998. Pasca runtuhnya Orde Baru, Pancasila ditetapkan di pertahanan sebagai dasar negara, tetapi cara penerapannya mengalami perubahan. Yang selanjutnya, dengan demikian, meski Pancasila menjadi pilar utama pada masa Orde Baru, cara penggunaannya seringkali dipertanyakan terutama terkait dengan konsistensi antara retorika dan praktika di lapangan. Sekian dari kami, kelompok 5, Membahas tentang kajian sejarah Pancasila pada Orde Baru. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.